Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Witel Sultra. Teman-teman, bersama saya Fahyar dan kita sudah kedatangan satu orang tamu dari Sri Kandi BUMN di program Girls Take Over. Benar? Benar. Oke, kita sambut. Selamat datang Dea. Terima kasih. Apa kabar Dea? Baik, alhamdulillah. Harusnya saya manggilnya Ibu GM ini ya. Ya, jadi Dea ini adalah tamu di Telkom Witel Sultra hari ini dalam program yang saya sebutkan tadi, Girls Take Over. Ya. Mungkin lebih jelasnya saya pengen nanya langsung sih ke dia, karena saya juga penasaran dia. Sebenarnya program ini tuh mulai kapan dan tujuannya apa? Dan kamu sendiri tuh awalnya bisa ikut dan lolos jadi terpilih di sini tuh seperti apa? Mungkin bisa langsung cerita aja dia. Boleh. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang diusung dari Kementerian BUMN kerjasama dengan Sri Kandi BUMN. Jadi kegiatan ini tuh memang difokuskan untuk perempuan generasi milenial, diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pimpinan real. Jadi dia take over benar-benar yang turun langsung ke kantornya untuk take over jabatan pimpinan tertinggi selama kurang lebih 1 hari. Oh iya, saya pernah lihat postingan Kementerian BUMN atau apa gitu. Ada yang sampai gantiin tugasnya Pak Erick Thohir. Betul. Ini masih satu program? Masih satu program, tapi untuk teman-teman itu yang masuk 5 besar. Jadi yang masuk 5 besar itu langsung ke Jakarta, langsung take over jabatan direktur utama, kemudian ada yang take over juga jabatan Pak Erick Thohir kayak gitu. Oke, tapi ini proses program dan seleksinya sama yang dia ikutin Sama, kemarin? benar. Jadi kita sama-sama dari 7.000 pendaftar se-Indonesia, iya. Jadi kita mewakili BUMN tempat kita bekerja, ada juga yang mahasiswa. Pokoknya perempuan di seluruh Indonesia, ada dari Aceh, dari Papua, dari Makassar, dari Kalimantan, pokoknya dari semua pulau itu ada mewakili, kemudian diseleksilah kami. Jadi pada saat itu saya mewakili kantor. Oke. Saya mewakili salah satu BUMN. Kegiatan ini, kemudian saya ikut seleksinya. Jadi seleksi pertama itu isi profile data dulu kayak CV gitu, tapi diisi online. Setelah itu kami diminta juga untuk buat CV. Nah, Buat CV, buat esai juga. esai, nulis gitu ya? Iya, Mungkin nulis. diminta tentang satu topik atau mungkin lebih ke apa gitu? Kalau seingat saya dulu topiknya itu kira-kira kalau kita menjadi seorang pimpinan, kita mau pimpinan yang seperti apa? Kita mau menjadi seperti apa? Dan apa yang akan kita kampanyekan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang belum berani untuk mengekspresikan dirinya. Oke, keren-kerennya. Lebih ke mungkin kayak kesetaraan gender gitu ya? Iya nggak sih? Oke, terus kalau selama mengikuti program ini apa saja yang udah didapatkan atau mungkin kamu punya kayak tujuan sendiri? Saya pengen ikut ini karena ini, ada nggak? Motivasi tersendiri? Jadi sebelum saya bekerja, saya kan gabung di beberapa organisasi. Juga ada salah satu organisasi yang mengusung tema terkait dengan pendidikan dan juga kesetaraan gender. Jadi dari zaman saya kuliah tuh sudah sangat erat isu-isu ini dalam kehidupan saya. Makanya pas ada kesempatan untuk mengikuti langsung program yang dicanangkan oleh BUMN ini, tentunya saya sangat semangat untuk mewakili kantor saya kayak gitu. Jadi motivasi pribadi saya sebenarnya saya mau membuktikan kepada teman-teman di luar sana juga tentunya yang masih sangat muda, masih milenial, kemudian masih merasa dirinya terkekang dengan konstruksi sosial yang ada di masyarakat, di mana kita perempuan katanya cuman khusus di rumah saja, kemudian cukup untuk urus suami, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah ribet-ribet cari kerja kayak gitu kan. Masih banyak sekali paradigma masyarakat yang terbangun gitu. Nah, kita coba dengan adanya peluang-peluang seperti ini, kesempatan emas ini, kita coba untuk mengikis paradigma tersebut. Walaupun memang tidak mudah, karena kan ada beberapa tradisi apa segala macam yang mungkin menjadi pertimbangan juga kayak gitu. Oke, tadi sempat disinggung, padahal saya baru mau nanya, istilahnya sebelum bekerja kamu itu sibuk apa aja deh? Oh iya. Mungkin tadi udah ada kayak itu yayasan atau komunitas mungkin lebih ke komunitas. Itu lebih fokus kemana dan pernah ngapain aja selama berkuliah? Selain ya kuliah udah jelas lah ya kegiatannya kayak apa. Selain kuliah itu aktif apa aja? Mungkin pernah kerja juga sebelumnya? Iya, dulu sih waktu zaman kuliah itu sempat part time juga di salah satu startup yang mengusung tema tentang digital. Kemudian saya di situ sebagai accounting. Jadi part time-nya sambil kuliah. Waktu itu sambil skripsian sih. Gitu. Terus jadi tentor juga di salah satu bimbingan belajar yang ada di Makassar. Ngajar tentang fokus apa? Ngajar bahasa Inggris waktu itu. Wih, padahal jurusan kuliahnya akuntansi. Ya, terus setelah itu gabung di beberapa komunitas juga.
Misalnya kayak beasiswa 10.000 Makassar, kemudian ada juga yang paling berkesan sih yang sekolah literasi desa. Sekolah literasi desa itu ini ya untuk mungkin ngajar-ngajar ke sekolah-sekolah informal. Betul, iya. Jadi kita memang kunjungan langsung ke daerah-daerah pelosok yang ada di sekitar Kota Makassar. Waktu itu saya sempat ke daerah Maros. Jadi di sana ada satu bukan daerah. Mallnya kan? Bukan. Jadi daerah pelosok yang kalau kita sampai di sana, motornya tuh cuma diparkir, kemudian kita harus jalan kaki sampai ke desa tersebut, kurang lebih sekitar 3-4 jam. Jalan kaki 4 jam. Jalan kaki, dan itu lewat. Itu nginap di sana. Nginap dong. Kita nginap 3 hari. Keren ya. Jadi kita jalan kaki lewat 2 gunung kayaknya. Jadi kayak mendaki, nurun lagi kayak gitu. Makanya wajar lah kalau di sana memang pendidikan masih agak sulit karena aksesnya juga ya. Dan memang posisi sekolah kayak gitu tuh mungkin ya dari pemerintah pun mungkin belum terjangkau sampai ke sana. Iya. Jadi kayak ya teman-teman yang punya yayasan lah atau kayak memang aktif kegiatan seperti itu ya pasti bagus lah buat mereka. Nah, terlepas dari itu, kalau dari Dea sendiri sebelum bekerja, kan sekarang ada jadi bergabung di Mandiri ya? Iya betul, di Bank Mandiri sekarang. Sebelumnya pernah punya cita-cita apa sebenarnya dengan keinginan yang begitu besar kayak gitu? Apakah sudah inline dengan yang dicapai sekarang? Ya istilahnya mungkin kemarin banyak kegiatan kan, mungkin saya pengen kayaknya cocoknya jadi gini deh. Kalau terkait dengan cita-cita nih, dari dulu tuh cita-cita saya berubah-berubah Kak. saya juga nggak ngerti kok cita-cita itu ternyata tidak cuma satu. Ternyata cita-cita itu atau impian itu ada banyak. Nah itu berubah-berubah seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mungkin diri kita yang berubah juga, lingkungan kita dan kebutuhan kita. Jadi dulu pengennya jadi dokter, berubah lagi pengennya jadi dosen, berubah lagi pengen jadi accounting kayak gitu. Tapi tetap aja yang penting intinya kalau saya bekerja saja, karena kan pekerjaan yang kita geluti kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, yakin deh pasti akan lancar-lancar saja. Pasti akan lancar saja. Oke, terus aku mau nanya soal pengalaman selama kuliah. Kamu pernah nggak ikut lomba-lomba juga selain kayak gini? Ya pernah sih. Apa dulu sempat lomba. Saya tuh suka lomba accounting, lomba akuntansi sama lomba debat. Lomba akuntansi itu ngapain? Lomba hitung gitu? Jadi kalau sorry kan pemahaman kita akuntansi itu kayak laporan keuangan, audit. Nah, jadi lomba akuntansi itu ada banyak jenisnya. Bisa kita lomba untuk analisis laporan keuangan. Jadi kita dikasih case gitu untuk analisis keuangan perusahaan tersebut. Nah, itu kita presentasikan. Nah, hasil dari analisis yang terbaik itu yang menjadi juara. Itu yang pertama. Terus ada juga yang namanya lomba cerdas cermat. Nah, ini yang paling sering saya ikuti sama teman-teman dulu. Nah, kita itu kayak pernah nggak Kak Fayar ikut apa itu? Ini, lomba cerdas cermat kayak di zaman SMA dulu? SD. Karena SMA kayaknya saingan saya udah semakin pintar. Jadi kayak gitu. Jadi yang per tim, satu tim paling 3 orang. Setelah itu nanti akan ada beberapa tahap, seleksi dulu, penyisihan, kemudian masuk ke 3 besar. 3 besar nanti adu debat deh. Yang juara? Alhamdulillah. Ini kayaknya tetangganya dia pada insecure ya dulu. Enggak juga. Tetangganya ini kalau punya tetangga hebat tuh kayaknya. Itu anak si dia itu juara, masa kamu enggak? Enggak. Tapi dia, kita tadi udah bahas soal kerjaan, pengalaman, lebih ke hobi. Apa sih sebenarnya cara kamu melepas penat, istilah sekarang itu self healing? Kegiatan kamu selain bekerja itu apa aja? Bisa sebelum kuliah juga, sebelum kerja. Senang apa sih kayak gitu? Kalau sebelum kerja dulu senangnya sama teman-teman tuh jalan, traveling. Jalan-jalan. Jadi suka jalan. Jadi kalau kita kan mahasiswa belum banyak duitnya nih ya. Jadi kita nabung, terus kita tentukan kita mau kemana. Jadi waktu itu sempat jalan dengan teman dekat saya, kita jalan ke Jogja, kemudian kita ke Bali, pokoknya keliling Jawa, lalu terakhir tujuannya ke Bali, terus balik lagi ke Denpasar. Dan itu kita betul-betul backpacker. Jadi kita naik kereta, nyasar sendiri, nggak ada tour guide-nya kayak gitu. Istilahnya itu sebelum justru berangkat. Itu yang seru sih. Bikin itinerary dulu lah. Kita naik ini betul. biar budgetnya pas. Betul. Jadi kita hitung, kita naik bus lebih hemat kayak gitu. Tapi setelah negara api menyerang gimana? Apakah masih sempat traveling? Nah, sekarang karena kita sudah berada di dunia kerja yang ternyata ternyata rutinitasnya jauh lebih sibuk ya. Kemudian kita sudah punya beban pekerjaan juga. Nah, jadi
Kalau untuk traveling sih sampai saat ini belum. Mungkin Mas Fahir mau ngajakin atau teman-teman di Telkom sekarang ajak keliling Kendari. Di Kendari udah kemana aja, Dea? Pasar Panjang. Wah itu emang tempat wisata ya? Tadi kita ngomong Bogor aja kayaknya kayak itu di mana? Seolah-olah udah kayak. Belum pernah. Oh iya di sini banyak. Oh tapi pernah ke ini sih, ke lewat di KB. Itu bahkan ya nggak apa-apa sih. Tempat nongkrong healing orang itu beda-beda. Tapi nggak apa-apa. Nantilah. Kan baru berapa lama di Kendari dia? Sekitar 2 bulanan lah. Jalan 3 bulan. Oke, semoga makin. Ya aku nggak doain lama, cuman semakin banyak ya pengalaman, inspirasi yang didapat di sini karena. Amin. Dengan background kamu yang kayak gitu kayaknya nggak sulit sih. Toh juga akhirnya bisa kepilih di posisi yang sekarang kan. Nah yang mau aku tanyain sekarang dia selama kurang lebih setengah hari lah, apa aja sih yang udah kamu dapetin selama mungkin menjadi GM Witel Sultra sebagai top manajemen yang ada di Telkom Sulawesi Tenggara? Apa yang udah kamu rasain? Pertama rasanya pasti senang lah ya, diterima dengan sangat baik dengan teman-teman di Telkom Sultra ini, diterima dengan baik oleh Pak Eko Ramdana, kemudian juga teman-teman tim yang turut andil memberikan saya support yang luar biasa untuk memimpin teman-teman di sini dalam jangka waktu 1 hari. Yang saya rasa sih di sini kekeluarganya lumayan erat ya. Terus pekerjaannya di sini ternyata kayak berat juga, tapi teman-teman bawa enjoy kalau saya lihat. Atau berusaha untuk menikmati pekerjaannya. Nah, itu merupakan budaya yang menurut saya penting untuk dilakukan di generasi milenial saat ini. Kita memang masih muda, tapi kita tetap bertanggung jawab dengan pekerjaan kita kayak gitu. Tadi saya lihat teman-teman ketika kunjungan, teman-teman yang masih milenial juga sangat fokus bekerja, kemudian sangat antusias untuk bertanya, sharing dan lain sebagainya. Itu sih yang menurut saya, ternyata lingkungan di Telkom pekerjaannya seperti ini, yang membuat saya speechless juga. Oh iya, intinya mungkin setiap lokasi kerja itu mungkin pasti punya tantangan beda-beda ya dia. Iya. Nah kemudian kalau kamu ngelihat sendiri dari proses atau selama kamu mengikuti program Serikandi BUMN ini, apa sebenarnya kayak menjadi tujuan mereka, dan mungkin dari kamu sendiri ngelihatnya ini ngapain sih istilahnya kalau mau ngomong jadi GM sehari ngapain sih? Apakah memang ada esensi lain menurut kamu? Iya, jadi kalau menurut pemahaman saya nih, dilakukan kegiatan ini sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pimpinan tertinggi. Jadi dalam wujud nyata, jadi bukan cuma sekedar saya jadi pimpinan, enggak. Ini memang betul-betul turun langsung ke lapangan. Kita brief orang-orang di kantor yang sebelumnya kita tidak pernah bekerja di sana. Kita betul-betul diberikan kesempatan untuk improve ourselves kayak gitu. Jadi sebelum saya datang ke sini pun tentunya saya tidak datang kosong. Tentunya saya belajar dulu tentang Telkom seperti apa, kemudian saya pahami kira-kira apa yang akan saya sampaikan. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya kita dapat tantangan baru lagi kan. Kita siapin diri lagi, jadi lebih matang lagi kayak gitu. Nah, tapi secara garis besar mumpung tadi sempat disinggung, kan ya meskipun baru sehari mungkin nggak terlalu tahu mendetail lah kerjaan di sini. Dengan rutinitas kamu di kantor yang sekarang, apakah sebegitu jauh berbeda yang kira-kira pola rutinitasnya? Ya kalau kerjanya pasti beda, bisnisnya aja beda kan. Tapi apa yang bisa kamu lihat? Oh ternyata gini ya, yang mungkin udah dilihat di. Oh iya, kalau boleh sih saya tarik benang merahnya, sebenarnya sama saja untuk pola briefing pagi, kemudian laporannya tadi teman-teman sempat sharing juga bagaimana kita report harian, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan disusun, itu sebenarnya tidak jauh beda dengan tempat saya bekerja sekarang. Cuman yang membedakan kembali lagi ke pola bisnisnya kan. Kalau walaupun sama-sama jasa, cuman kembali lagi targetnya juga beda dan proses untuk penawarannya juga berbeda tentunya. Karena ada istilah anekdot sih mungkin kayak gini. Katanya orang bank tuh kalau akhir bulan jangan harap pulang cepet. Ini benar ya? Tergantung sih sebenarnya. Kalau di sini akhir bulan lama juga pulang. Kalau di sini jarang lambat pulang kalau ada gangguan. Jadi kalau beda-beda berarti kalau tiap hari gangguan, tiap hari lama pulang dong. Nah, jadi makanya katanya doa-doanya orang teknis itu tuh bagus. Jadi kalau doanya nggak ada gangguan kan ya berarti nggak terlalu sibuk-sibuk. Nggak, itu bercanda aja. Gimana kamu ngelihatnya? Kalau terkait dengan pulang malam sebenarnya bukan hal yang harus sebenarnya. Ketika kita di cabang sudah memastikan bahwa cabang ini aman, gak apa-apa kita pulang. Iya. Nah yang aku mau tanyain juga ini, mungkin bukan kamu satu-satunya sih Dea yang mungkin bekerja harus berada jauh dari keluarga, keluar dari
rumah atau dari comfort zone lah istilah kita. Ya itu mungkin banyak yang mengalami, bahkan mungkin bisa jadi lebih jauh ya. Tapi dari kamu melihat sendiri dengan tujuan kamu, wah saya ini harus menjadi perempuan yang mungkin nggak boleh kayak menjadi pakem di masyarakat lah, mungkin kalau udah nikah itu ya di rumah aja. Yeah. Bagi kamu sendiri menghadapi itu gimana? Pernah nggak melewati fase kayak denial gitu? Ini ngapain sih, kayak saya harus ke Kendari padahal mungkin di rumah juga orang tua saya masih bisa. Pernah melewati fase itu nggak? Sempat sih kayak kok bisa ya saya ada di Kendari, kok bisa ya saya tiba-tiba dulu di Jakarta terus sekarang saya sudah di Kendari lagi, kok bisa ya hidup saya kayak gini, kan agak shock juga tiba-tiba berubah fase hidupnya kayak gitu. Cuman kembali lagi sih, ini kan pilihan hidup ya kan Kak. Jadi saya memilih untuk menjadi perempuan yang bekerja, otomatis saya harus tanggung semua resikonya, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, sahabat yang ada di sana kayak gitu. Berarti emang di sini tuh ketika bilang pindah Kendari, sama sekali nggak ada kayak keluarga ataupun mungkin teman dekat? Ada keluarga tapi bukan yang keluarga dekat gitu. Jadi cuman keluarga yang kita tahu ada keluarga di Kendari. Jadi nanti boleh kalau ada apa-apa nanti boleh minta tolong ke sana kayak gitu sih. Tapi kalau kayak keluarga yang memang dekat nggak ada kayak gitu. Tapi kalau dengar cerita-cerita tadi dari Dea, katanya mengikuti program rekrutmennya Dea di awal tuh kayaknya nggak bakal bisa bertahan lama di satu tempat tertentu kayak gitu ya. Istilahnya mungkin rotasinya cepat karena ya progres karirnya juga sedikit berbeda. Ya, jadi karena jalurnya itu jalur yang memang khusus untuk calon pimpinan. Jadi nama apa namanya rekrutmennya calon pimpinan daerah khusus. Jadi alhamdulillahnya paling kita dileparnya tuh paling jauh ke daerah Maluku. Pokoknya daerahnya itu Sulawesi dan Maluku. Tergantung dari istilahnya area wilayah atau regionnya di mungkin kalau mandiri ya di Sulawesi sampai Sulawesi Maluku. Region 10 namanya. Oke, kamu ada target sendiri mungkin ya kira-kira sekian tahun lah pengen di sini? Belum. Belum. Baru 2 bulan ya? Baru dong. Kalau untuk prosesnya sebenarnya sudah jalan tahun kedua kerja di bank. Cuman ini sekarang di Kendarinya baru jalan 3 bulanan 2 bulan. Jadi gitu. Sebelum Kendari sebenarnya udah sempat di Makassar dulu. Makanya dulu apply program Serikandi BUMN ini awalnya di Makassar. Iya, makanya mewakili Bank Mandiri Makassar dulu. Tapi sekarang karena sudah mutasi ke sini jadinya mewakili Bank Mandiri Kendari lagi kayak gitu. Nah, balik ke Serikandi BUMN. Kedepannya itu bakal kayak gimana sih kegiatannya? Apakah hanya ini aja atau kayak bakal ada follow up atau mungkin kalau the next setelah ya pasti ada the next generation ya dari teman-teman junior saya mungkin yang akan ikut tes lagi di Girls Take Over mungkin tahun 2022 ini. Tapi untuk kepastiannya saya juga belum terinfo dari panitianya, tapi pemahaman saya harusnya sih ada karena tiap tahun dia rutin kegiatannya Kak. Dan gitu. Dea ini dapat batch yang pertama? Batch udah ada beberapa batch sih. Saya tahun 2021 pokoknya. Oke, saya lupa sih tepatnya ngelihat postingan yang gantiin Pak Erick gitu. Itu 2021 akhir. Itu 2021 akhir ya. Keren-keren ya. Dan itu cuma sehari juga. Gak bisa request tahun gitu biar bisa dapat gaji menteri gitu. Lumayan gaji ya. Kepala kantor. Tapi cuma ngerasain feel-nya aja. Ya, feel-nya. Tapi ini sudah sebuah kebanggaan sih menurut saya kayak pernah jadi general manager di Telkom Sultra tuh kayak sudah luar biasa ya menurut saya, sudah jadi pencapaian yang luar biasa. Dan walaupun cuma sehari. Sempat ngerasain dipimpin oleh GM termuda mungkin ya. Iya. 23 tahun. 23 luar biasa udah bisa jadi general manager itu kalau bener-bener rekor bisa lah itu. Tapi dia terakhir mungkin lebih ke depannya kayak gimana? Apa sih yang kayak pengen kamu capai dari yang mungkin udah kamu lewatin, atau mungkin harapan kamu terkait dengan, aku ngelihatnya visinya bagus banget ya, kayak pengen perempuan itu diratakan lah, bahwa nggak ada perbedaan gender dalam ini menjadi pemimpin, bekerja, apa menjadi big dream kamu ke depannya melihat dan mungkin sebagai ikut kegiatan dari Serikandi BUMN ini. Iya, jadi harapan terbesar saya sebenarnya supaya semua perempuan yang ada di luar sana yang menyaksikan video ini bisa saling menyemangati, bisa saling memotivasi, malah saling menguatkan. Jangan takut dengan yang namanya tantangan, karena tantangan itu bisa jadi motivasi untuk kita keluar dari zona nyaman, keluar dari ketidaknyamanan yang ada, karena kita selalu berada di bawah tekanan konstruksi sosial masyarakat. Nah, mari kita saling menguatkan dan bergandeng tangan sehingga perempuan bisa di luar sana bisa berani untuk mengekspresikan dirinya. Oke, keren. Padahal laki-laki juga sebenarnya perlu digituin ya.
Tapi ini kan bicara konteksnya. Oke Dia, kita terima kasih banget dari podcast Vital Sutra udah mau main-main ke sini. Karena masih di Kendari, pasti mudah-mudahan kedepannya bakal ada kegiatan bareng lagi. Entah sebagai sinergi BUMN atau mungkin kegiatan lainnya dia meskipun bukan sebagai GM lagi tetap main-main lah ke sini. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa kembali. Sampai jumpa.